Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang gerak pada makhluk hidup dan benda di sekitar kita dengan submateri gaya dan hukum Newton. Pengertian gaya. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak baik dalam arah maupun dalam konstruksi geometris atau bentuk atau struktur. Atau gaya dapat didefinisikan juga, gaya adalah suatu kekuatan berupa tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami perubahan posisi atau kedudukan, maksudnya bergerak atau diam, dan atau berubah bentuk. Gaya memiliki besaran skalar atau nilai dan arah, sehingga merupakan besaran vektor. Satuan dalam SI yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton, dilambangkan dengan N besar. Gaya sendiri dilambangkan dengan huruf F. Khusus untuk gaya gesek dilambangkan dengan Fs atau Fk, tergantung kondisinya. Sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak atau berpindah tempat dan sebaliknya, yang tadinya bergerak menjadi diam. Sifat gaya dapat mengubah bentuk benda dapat kalian amati atau buktikan dengan kejadian di sekitar kalian sendiri, seperti kecelakaan lalu lintas. Bagaimana sebuah mobil yang tadinya cantik dan mulus akhirnya penyok atau berubah bentuk. Untuk sifat yang kedua, gaya dapat merubah arah gerak benda dapat kalian temukan pada saat sekelompok anak-anak bermain bola kaki. Si A menendang bola ke utara, lalu diterima oleh si B dan menendang bola tersebut ke selatan. Sedangkan sifat gaya yang ketiga dapat kalian temukan juga pada sekelompok anak-anak yang bermain bola kaki, di mana si A menendang bola, lalu diterima si B dan menahan bola tersebut dengan kakinya, sehingga bola yang tadinya bergerak menjadi diam. Lalu beberapa saat kemudian si B menendang bola tersebut, lalu diterima si C, sehingga bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Jenis-jenis atau macam-macam gaya. Ada dua jenis gaya, yaitu yang pertama gaya sentuh, yang kedua gaya tak sentuh. Gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dikerjakan, harus dilakukan dengan persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contoh gaya sentuh antara lain gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia dan hewan. Selanjutnya, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya pulih yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pemampatan atau peregangan. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastik atau sifat lenting pegas atau sifat karet gelang. Gaya gesekan adalah gaya yang timbul karena gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Selanjutnya, gaya mesin atau mekanik adalah gaya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contoh gaya tak sentuh antara lain gaya magnet.
Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Contoh gaya magnet adalah tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet. Walaupun paku tersebut tidak disentuh oleh magnet, tapi paku tersebut bergerak menempel kepada magnet. Gaya magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Contoh lainnya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. Misalnya, gaya gravitasi bumi menarik benda di atas permukaan bumi ke arah pusat bumi. Kalian dapat melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu, bagaimana buah mangga yang sudah matang, yang sudah lepas dari tangkainya, akan jatuh menuju ke bumi, bukan jatuh ke atas. Gaya yang lainnya adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik atau arus listrik. Contoh selanjutnya, gaya berat atau yang biasa disebut berat benda. Berat benda merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda tersebut. Melukis gaya sebagai vektor. Gaya merupakan suatu besaran yang selain mempunyai nilai, juga mempunyai arah. Dengan kata lain, gaya merupakan besaran vektor. Setiap besaran vektor dapat diwakili dengan garis berarah, yaitu garis lurus dengan tanda panah pada ujungnya. Panjang garis menyatakan nilainya, dan arah panah menyatakan arah besaran vektornya. Dalam hal ini adalah arah gayanya. Berikut ini adalah contoh cara melukiskan gaya sebagai vektor. Di bawah ini ada contoh cara melukiskan gaya. Besar gayanya 8 Newton. Pada gambar kalian dapat melihat nilainya sebesar 8 Newton dan ada tanda panah di ujungnya atau di ujung vektornya. Melukiskan penjumlahan gaya. Untuk melukiskan dua buah gaya secara vektor dapat dilakukan dengan cara menyambungkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor gaya pertama. Hasilnya diwakili oleh sebuah vektor yang panjangnya dihitung mulai dari pangkal vektor gaya pertama hingga ujung vektor gaya kedua, dan arahnya sama dengan arah kedua vektor tersebut. Kalian bisa melihat contoh di bawah ini. Ada vektor AB mewakili gaya F1 sebesar 3 Newton. Lalu ada vektor CD mewakili gaya F2 sebesar 2 Newton. Kemudian cara menjumlahkannya adalah gambar yang ketiga. Jadi F1 3 Newton dimulai dari titik A sampai ke tanda panah, lalu disambung dengan F2 sebesar 2 Newton sampai di titik D. Sehingga sekarang didapatkan hasilnya adalah vektor A sampai ke D, yaitu sebesar 5 Newton. Berikut ini adalah contoh peristiwa penjumlahan gaya. Di situ kalian lihat ada sebuah mobil didorong oleh Andi dan Rudy, di mana arah dorongannya sama, yaitu sama-sama maju ke depan. Sehingga gaya yang diberikan oleh Andi dan gaya yang diberikan oleh Rudy ini bisa kita jumlahkan. Melukiskan selisih dua buah gaya. Untuk melukiskan selisih dua buah gaya secara vektor dapat dilakukan dengan membalikkan arah vektor gaya kedua, kemudian menyambungkannya pada ujung vektor gaya pertama. Hasilnya diwakili oleh vektor gaya pertama sampai ujung vektor gaya kedua, dan arahnya sama dengan arah gaya yang lebih besar.
Di bawah ini ada contoh 2 orang mendorong meja, satu ke kanan dan satu ke kiri. Sehingga kalau dilukiskan dengan vektor akan jadi seperti gambar di sebelahnya. Ternyata hasilnya adalah 1 Newton. Gaya yang diterima oleh meja sebesar 1 Newton. Hukum Newton. Sifat kelembaman suatu benda. Mari kita lakukan percobaan ini bersama-sama di rumah ya nak. Tujuan percobaannya membuktikan sifat kelembaman suatu benda. Dugaan atau hipotesa kita yang pertama, gelas akan tetap diam, atau yang kedua, gelas akan bergerak. Alat yang kalian perlukan untuk melakukan percobaan ini adalah kertas HVS 1 lembar dan sebuah gelas. Apa yang harus kamu lakukan alias langkah kerjanya? Yang pertama, letakkan selembar kertas di atas meja, kemudian letakkan gelas di atas kertas tersebut seperti pada gambar di samping ini. Lalu, tarik kertas secara horizontal dengan sekali hentakan yang cepat. Ulangi pekerjaanmu sebanyak 3 kali. Lalu, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimanakah keadaan gelas pada saat kertas ditarik secara cepat? Apakah kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan hentakan yang cepat secara horizontal? Jika kamu menemukan hal demikian, berarti hasil percobaan tersebut membuktikan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya yang disebut inersia atau kelembaman benda. Hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton. Setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, atau jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Atau bisa berbunyi seperti ini. Jika resultan gaya, maksudnya jumlah gaya, pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal atau dari luar yang mengenainya. Contoh hukum 1 Newton, sebuah HP yang diletakkan di atas meja akan tetap diam pada kedudukannya jika tidak dikenai gaya, digeser atau didorong. Bola yang menggelinding di bidang miring akan terus menggelinding jika tidak ada gaya yang mengenainya. Secara matematika, hukum 1 Newton dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0. Jadi berapapun jumlah gaya yang ada, jumlahnya 0. Sama saja tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contoh peristiwa hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita naik motor atau mobil, ketika digas, maka badan terdorong ke arah belakang. Pada saat kita naik motor atau mobil, ketika direm, maka badan terdorong ke arah depan. Pada saat 2 ekor badak dengan berat yang sama, ketika saling mendorong, maka keduanya akan diam, tidak bergeser posisinya. Pada saat kita menarik dengan cepat kertas yang di atasnya ada gelas, ketika gelas dalam kondisi diam, maka gaya Newton 1 sedang bekerja, karena resultan gaya atau jumlah gayanya sama dengan 0. Sehingga gelas akan tetap diam. Pada saat bola berada di atas es yang licin, ketika bola menggelinding dan terus menggelinding dengan kecepatan tetap, maka gaya Newton 1 juga sedang bekerja,
karena resultan gaya atau jumlah gayanya sama dengan 0. Bunyi hukum 2 Newton. Apakah yang terjadi jika pada suatu benda bekerja gaya, misalnya gaya dorong? Newton menjelaskan apabila pada suatu benda bekerja sebuah gaya, maka benda itu akan mengalami perubahan gerak atau percepatan. Contoh, bola yang diam diberi tendangan, maka bola menjadi bergerak atau menggelinding. Mobil digas, maka akan bertambah cepat jalannya. Motor yang sedang bergerak direm, maka akan melambat lajunya. Jadi, bunyi hukum 2 Newton, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda, dan berbanding terbalik dengan massa benda, dan arahnya sama dengan arah gaya. Jadi, semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, semakin besar percepatan yang dihasilkan, dan semakin besar massa benda dengan gaya yang sama, percepatan semakin kecil. Bunyi hukum Newton dapat dituliskan secara matematika sebagai berikut. A sama dengan F dibagi M, atau sigma F sama dengan M dikali A. Dengan A sebagai percepatan benda yang satuannya meter per sekon kuadrat, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau Newton, dan M sebagai massa benda dengan satuan kilogram. Gaya 1 Newton adalah gaya yang dapat menimbulkan percepatan sebesar 1 meter per detik kuadrat kepada benda yang masanya 1 kilogram. Bunyi hukum 3 Newton. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematika, hukum 3 Newton dapat dituliskan sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum 3 Newton dikenal sebagai hukum aksi-reaksi. Contoh peristiwa hukum 3 Newton, bola kasti yang jatuh dari ketinggian tertentu ke lantai akan memantul ke atas. Ketika bola menyentuh lantai, maka bola memberi gaya pada lantai, dan saat itu juga lantai memberi gaya kepada bola sehingga bola memantul. Bola memberi gaya aksi atau F aksi yang arah gayanya ke bawah, dan lantai memberikan gaya reaksi atau F reaksi yang arah gayanya ke atas. Seorang anak yang memakai sepatu roda mendorong dinding, maka anak tersebut terdorong ke belakang karena dinding memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dengan arah gaya yang diberikan oleh anak tersebut. Berikut ini adalah contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar atas, seorang anak memberikan gaya dorong pada sebuah bola ke lantai. Kemudian, lantai akan memberikan gaya yang sama pada bola, namun arahnya berlawanan, yaitu ke atas, sehingga bola akan memantul kembali ke atas. Pada gambar yang bawah, seorang anak yang memakai sepatu roda memberikan dorongan atau gaya dorong pada tembok. Lalu tembok akan memberikan gaya dorong juga kepada anak tersebut, di mana gaya dorong tembok berlawanan arah dengan gaya dorong anak tersebut, sehingga si anak akan terdorong ke belakang. Gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang terjadi antara dua permukaan benda yang bersentuhan yang arahnya berlawanan. Besarnya gaya gesekan bergantung pada kekasaran permukaan kedua benda. Semakin kasar permukaan kedua benda,
semakin besar gaya gesekannya, atau sebaliknya. Contoh gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Bandingkan saat kamu berjalan di atas jalan aspal yang kasar dengan saat kamu berjalan di atas jalan tanah yang merah dan becek. Di manakah yang rasanya kamu lebih enak berjalan? Apakah di jalan beraspal atau di jalan tanah merah yang becek? Tentunya di jalan yang beraspal kasar. Hal ini disebabkan karena jalan aspal lebih kasar dibandingkan dengan jalan tanah merah yang becek. Karena jalan aspal lebih kasar, maka gaya gesekannya menjadi besar. Sedangkan jalan tanah merah yang becek tidak kasar, melainkan licin, sehingga tidak ada gaya gesekannya. Sebab itu, kalian merasa sulit untuk berjalan di jalan tanah merah yang becek.